Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi kita belajar fikih masih di pembahasan tentang syarat-syarat sah berjamaah yang ada 11. Kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya syarat pertama, satu video, syarat kedua, satu video, kemudian syarat yang ketiga, empat, lima, satu video sama enam. Sekarang kita akan membahas syarat yang ketujuh. Nah, di video yang keempat kali ini kita akan membahas syarat yang ketujuh, ya video keempat dari syarat-syarat sahnya berjamaah. Kalian sudah siap? Oke, baik, disiapkan kitabnya, pulpennya, dimaknai kitabnya, dicatat hal yang penting. Mudah-mudahan walaupun kalian di rumah, kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Ya, amin Allahumma amin. Kita mulai Al-Fatihah biniyati ta'alum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah. Walhasu ala tamassuki bi kitabillah sunnati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharani amin. Wa qala radhiyallahu anhu faslun wa min ba'di suruti kedua dan termasuk syarat-syaratnya berjamaah. As-sabi yang nomor 7 adalah wa ayyajtami'a fi masjidin au fi salasimi'ah dira'in taghriban. Syarat yang ketujuh adalah wa ayyajtami'a dan berkumpul mereka berdua yaitu imam dan makmum fi masjidin di dalam sebuah masjid au fi salasimi'ah dira' atau di jarak 300 dira'. Satu dirok itu kurang lebih sekitar setengah meteran. Sehingga kalau 300 dirok itu 150 meter. Yang kedua, aufis salah semi'ah dirok. Atau imam dan makmum ini ada di jarak 150 meter. Takriban perkiraan. Yang pertama adalah berkumpulnya imam dan makmum di masjid. Jika keduanya ini ada di masjid, tidak ada pembahasan mengenai jarak. Walaupun keduanya ini dipisahkan dengan jarak 1 kilo misalnya. Imam diukur pakai meteran jaraknya dengan makmum ternyata 1 kilo. Ini tetap sah. Tidak ada masalah. Misalnya, jadi jarak antara imam sama makmum. Atau jarak antara makmum terakhir dan dia. Nah, misalnya ada masjid luas, Masjidil Haram. Masjidil Haram misalnya atau masjid yang gede, luas banget. Ya. Seseorang datang, dik masuk. Masih jauh di depan kalau dia harus gabung softnya itu. Sedangkan sholatnya sudah mau berakhir, sudah posisi tahiyat. Dia pengen mendapatkan fadilah sholat bersama imam di masjid itu. Kemudian dia langsung duduk mengikuti dan jaraknya masih jauh dengan makmum yang terakhir. Selama ini ada di masjid, maka tidak ada syarat jarak. Walaupun 10 kilo, walaupun 50 kilo, selama masih bisa melihat, mengetahui dengan melihat gerakan imam atau sebagian orang yang mengikuti imam kemarin, penjelasan kemarin di video sebelumnya dan juga mendengarkan. Ya. Selama masih mengetahui sah. Berbeda jika salah satunya imam atau makmum atau keduanya ada di selain masjid. Misalnya imam di masjid, makmumnya di luar masjid, sholat Idul Fitri. Imamnya ada di dalam, makmumnya di jalan-jalan. Atau kebalikannya, makmumnya ada di masjid, imamnya ada di luar. Misalnya kembali lagi sholat Idul Fitri, ada yang makmum imamnya itu di lapangan. Nah ini saking banyaknya sampai makmumnya ini masuk masjid. Sampai makmumnya masuk masjid, misalnya. Atau kedua-duanya ada di luar masjid, di lapangan. Nah, kalau salah satu dari imam atau makmum atau keduanya ada di selain masjid, musola masuk ya, selain masjid ya. Jadi musola itu bukan masjid. Selain masjid, maka disyaratkan jarak antara imam dan makmum atau antara makmum terakhir dengan makmum ini, dengan kita contohkan kita ya, kita jadi makmum. Jarak antara imam dan kita jika di luar masjid atau makmum terakhir dan kita tidak boleh melebihi
150 meter. Oke, kita contohkan di mana? Masjid Agung Tuban, ya. Kita contohkan Masjid Agung Tuban sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat Jum'ah. Oke, sholat Jum'ah, makmumnya meluber sampai di jalan raya. Di depannya pos itu, kantor pos itu. Kemudian habis itu tidak ditempati. Ada makmum lagi, dia di depan pintu pendopo. Sah tidak? Tinggal kita ukur makmum terakhir, kita tarik jaraknya dengan dia. Kalau makmum yang terakhir tadi, makmum terakhir dengan kita ya misalnya, oke kita ulangi, kita berdiri di pintu gerbang pendopo. Sedangkan makmum terakhirnya itu ada di depan kantor pos. Kita ukur makmum terakhir dan kita. Jika jaraknya kurang dari 150 atau kurang maka sah. Tapi kalau jaraknya itu 150 lebih, maka tidak sah. Tidak sah. Oke, itu jarak antara makmum terakhir dan kita. Oke, misalnya makmumnya masih ada di masjid, makmum terakhir. Di halaman masjid. Maka yang digunakan mengukur bukan makmum terakhir, tapi pinggirannya masjid dengan kita. Kita ada di tengah-tengah alun-alun misalnya. Makmum terakhir itu ada di halaman masjid. Tapi masih ada sisa masjid. Nah, ngukurnya itu di pinggirannya masjid sampai kita. Jika 150 atau kurang sah. Jika lebih dari 150 maka jamaahnya tidak sah. Bisa dipahami? Oke. Begitu juga berlaku untuk imam. Imam di luar masjid. Oke, kemudian ada makmum. Kemudian terpisah ini, tidak ada makmumnya sama sekali. Tidak ada makmumnya sama sekali. Ini jaraknya dengan makmum berikutnya atau dengan kita ada di masjid di belakangnya imam ini. Imam di lapangan ini belakangnya ada masjid. Iya kan? Di belakangnya ada masjid. Misalnya lapangannya ada di sebelah barat, masjidnya ada di sebelah timur. Ini sholat imamnya di lapangan sampai kemudian tidak ada makmum sama sekali dan kita ada di masjid di belakangnya. Kita mengikuti imam yang ada di lapangan. Mengukurnya adalah di makmum terakhir. Makmum terakhir yang mengikuti imam tadi kita ukur. Dengan apa? Dengan kita, dengan pinggirannya masjid tadi, dengan pinggiran masjid. Ada enggak dengan? Mohon maaf, bukan dengan pinggiran masjid, dengan kita. Ada enggak 150? Jika 150 atau kurang maka sah. Jika lebih dari 150 maka tidak sah. Ya, itu. Atau keduanya ada di luar masjid. Makanya, jadi soft itu walaupun terpisah 150 enggak apa-apa. Iya, ini tadi yang kemarin di video pertama saya bahas. Jadi walaupun tidak dempet-dempetan, tidak ijak-ijakan kaki, merapatkan soft itu bukan menjadi salah satu syarat keabsahan sholat. Walaupun terpisah 150, ya soft pertama, kemudian 10 meter lagi soft kedua, 10 meter lagi soft ketiga, 10 meter lagi soft keempat. Tidak ada masalah, bahkan soft pertama dan soft kedua jaraknya 140 meter. Tidak masalah, sah tetap. Ya, kalau di masjid tidak ada jaraknya makan. Ya, soft pertama dan soft kedua jaraknya 10 kilo, tetap sah. Sehingga merapatkan soft itu tidak menjadi syarat penentu keabsahan sholat. Nah, kalau masih ada yang berpikir, kalau softnya tidak rapat itu tidak sah, sholatnya tidak sah. Berarti harus dirapatkan sampai ngidek-ngidek kaki kanan kirinya. Ya kan, ganggu sholat kanan kirinya. Itu tidak benar. Ya, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Sehingga tidak perlu diperdebatkan. Kalau ada yang mau merapatkan silahkan. Tidak ya sudah. Keafdolannya. Ya. Masalah kerapatan soft itu ada di pembahasan tentang kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Itu pun nanti pembahasannya ada di masalah rapat sama tidaknya atau definisi rapat itu bagaimana sih? Ada yang mengatakan tidak bisa dilewati oleh manusia. Jadi sekiranya lewati itu gak cukup. Ya, tidak harus bersentuhan antara kaki dan kaki. Ada yang mengatakan sekiranya ditempati sholat itu sekiranya tidak bisa ditempati untuk sholat lagi itu sudah dikatakan rapat. Jadi gak iso. Wong gabung setongkas tidak iso. Misalnya gini. Misalnya ada gini.
Ini ada jedanya. Ini kira-kira kalau jedanya ditempati sholat cukup enggak? Enggak cukup, ya sudah, itu berarti masih nyambung. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan pokoknya bisa dilewati cukup. Enggak harus berdempetan seperti ini. Ya, tidak harus. Sekali lagi tidak harus. Dan sekali lagi itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Sehingga tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu diperpanjangkan sampai menyalah-nyalahkan sampai dibidu. Ini tidak benar, ini benar. Apa? Semuanya sama-sama benarnya. Oke, sama-sama benarnya karena tidak masuk di dalam keabsahan atau syarat keabsahan sholat berjamaah. Bahkan berjarak 150 meter pun masih sah. Demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.